Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, dan tak lupa pula Ustadz sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda di rumah yang sudah bersedia mendampingi pembelajaran kalian dari rumah hingga saat ini. Baik, hari ini kita belajar tentang bahasa Jawa. Ya, hari ini Ustadz akan membacakan cerita, ya, dan akan Ustadz terjemahkan agar kalian paham makna ceritanya dan diambil pesan yang terdapat di dalamnya. Baik, cerita tentang meminta izin. Bahasa Jawanya nyuwun izin. Ya, kita lanjut. Pak Prabowo lagi nerangake bocah-bocah babagan tata krama. Bocah-bocah padha nggatekake kanthi premati. Wis sawetara Widati krasa kepengin nguyuh. Sawise ora tahan maneh, Widati ngadeg banjur ngacungke tangan. Widati ngadeg banjur mlaku alon-alon nyedhaki Pak Prabowo. Tangan ngapurancang. Awake rada mungkuk matur alon nanging cetha. Nyuwun sewu, Pak. Kula nyuwun izin badhe dhateng kolah. Pak Prabowo menjawab, "Ya kono." Sajroning Widati menyang kolah, Pak Prabowo neruske anggone ngendikan. Pak Prabowo, "Ya kaya mangkono iku patrape menawa arep nyuwun izin. Nduduhake rasa hormat marang wong sing disuwuni izin. Mlaku lungguh omong iku kabeh kudu nganggo tata krama." Nah, ora let suwe Widati mlebu maneh banjur matur marang Pak Prabowo. Widati matur, "Sampun Pak, matur nuwun." Pak Prabowo, "Iya, padha-padha." Pak Prabowo karo mantuk-mantuk. Widati alon-alon minger banjur lungguh. Ing papane, Pak Prabowo nerusake pangandikane. Pak Prabowo, bocah-bocah patrape Widati mau iku becik. Dadi sadurunge lan sakwise nindakake perlune kudu matur. Ora lali ngaturake panuwun marang sing maringi idin. Bocah-bocah kudu kulino matur terus terang. Yen kepengin menyang kolah, aja diampet, mundhak lara wetenge. Bocah-bocah banjur mangerti yen patrape lan ature Widati iku becik. Pantes diconto, sebab iku minangka tuladha tata kramane yen arep nyuwun idin. Baik, terjemahannya. Pak Prabowo sedang menerangkan anak-anak tentang tata krama. Anak-anak semua memperhatikan dengan seksama. Sudah sementara waktu, Widati merasa ingin ke kamar mandi, buang air kecil. Setelah menahan beberapa lama, Widati kemudian berdiri sambil mengacungkan tangan. Ya, mengacungkan tangan. Widati ngadeg atau Widati berdiri, kemudian berjalan pelan-pelan mendekat kepada Pak Prabowo. Tangannya ngapurancang atau menelungkup begini ya. Badan agak membungkuk dan bicara pelan-pelan tapi jelas. Widati, "Permisi Pak, saya mohon izin untuk ke kamar mandi." Pak Prabowo menjawab, "Ya sana." Kemudian selama Widati pergi ke kamar mandi, Pak Prabowo meneruskan pembicaraannya atau bicaranya. Pak Prabowo berkata, "Ya seperti itu perilaku ketika akan meminta izin. Menunjukkan rasa hormat kepada orang yang dimintai izin. Ya, jalan, duduk, bicara itu semua harus menggunakan tata krama." Tidak berapa lama Widati masuk kembali
kemudian bicara kepada Pak Prabowo. Widati pun bicara, "Sudah Pak, terima kasih." Pak Prabowo kemudian menjawab, "Ya, ya sama-sama." Pak Prabowo sambil memanggut-manggut. Widati kemudian pelan-pelan membalikkan badan, kemudian duduk di tempatnya. Pak Prabowo melanjutkan pembicaraan. Pak Prabowo bicara, "Anak-anak, perilaku Widati itu tadi bagus dan baik. Jadi sebelum dan sesudah melakukan keperluannya ketika meninggalkan kelas, jangan lupa meminta izin pada menyampaikan terima kasih kepada yang memberi izin. Anak-anak harus terbiasa bicara terus terang kalau ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil atau air besar. Jangan ditahan agar tidak sakit perut." Anak-anak kemudian mengerti jika perilaku dan bicara dari Widati itu baik dan pantas dicontoh. Sebab itu sebagai contoh teladan tata krama jika memohon izin. Nah, pesan yang bisa kalian tangkap apa saja ya, silahkan ditulis di buku tulis kalian, kemudian dikirim ke ruang siswa kalian ya, ditulis, dikirim jawabannya ke ruang siswa. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran bahasa Jawa hari ini Ustadz kira cukup dulu. Jadi dari cerita yang Ustadz bacakan tadi harap bisa disimpulkan dan ditangkap pesannya, kemudian ditulis pesannya apa saja, ditulis kalian kirim ke ruang siswa ya, mengikuti format yang berlaku. Kalau tidak salah formatnya PDF ya, jadi kalian bisa ketik dulu atau difoto kemudian rubah ke bentuk PDF dan dikirim ke ruang siswa. Untuk batas pengumpulannya hingga pertemuan bahasa Jawa pekan depan ya, silahkan masing-masing mengerjakan tugasnya, dan jika ada pertanyaan bisa mengirim pertanyaan melalui WhatsApp pribadi Ustadz. Baik, Ustadz kira sekian dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga jarak ya, jangan keluar-keluar jika tidak penting. Salam untuk kedua orang tua dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.